Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih panitia dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sama para peserta yang telah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini untuk mengikuti pendidikan khusus profesi avokat angkatan keberapa, Mas? 14, Pak. Ke-14. Saya kira luar biasa sekali panitia dari WK ini, karena 1 tahun bisa menyelenggarakan PKPA ini 3-4 kali. 3-4 kali ya, 1 tahun bisa 3-4 kali, luar biasa. Dan pesertanya saya kira juga lumayan banyak ya. Ini berapa pesertanya, Mas? 68, Pak. 68 ya. Ya, saya kira luar biasa. Dan saya kira apresiasi kepada panitia dan teman-teman para peserta ya, angkatan ke-14 ini. Oke, sebelum saya masuk materi acara, perlu saya kasih tahu bahwa PKPA yang diselenggarakan oleh Pradi, dalam hal ini kerjasama dengan berbagai fakultas hukum di seluruh Indonesia. Saya bisa cerita ini karena saya juga pengurus pusat DPN Pradi sebagai Wasekjen ya. Sebagai Wasekjen, saya tahu persis bagaimana penyelenggaraan PKPA yang diselenggarakan oleh teman-teman DPC seluruh Indonesia yang bekerjasama, terutama pada fakultas hukum yang mempunyai akreditasi akreditasi B. Dan ini kalau UWK kan A sudah ya, kalau A. Saya kira ini luar biasa, dan selalu penyelenggaraan PKPA yang diadakan Pradi itu mendapat respon yang positif dan jumlah yang banyak. Karena hampir setiap PKPA itu memang Pradi yang adakan. Pertanyaannya yang lain bagaimana? Yang lain nggak pernah kelihatan ya. Ada 1-2 gitu pun formalitas saja. Tapi Pradi, alhamdulillah, yang sekarang di bawah naungan Prof. Oto ini luar biasa responnya, dan pesertanya sangat-sangat banyak. Dan bahkan kalau di Jakarta itu ratusan ya. Di Surabaya, salah satu universitas juga begitu ya. Jadi ini respon yang sangat positif terhadap perkembangan Pradi. Karena apa? Teman-teman nggak salah jalan gitu ya, masuk di PKPA yang menyelenggarakan ini Fakultas Hukum Universitas dimanapun juga, terutama Wijaya Kusuma Surabaya yang kerjasama dengan Pradi. Karena apa? Nggak tersesat nantinya, karena nanti setelah PKPA ini kami di Pradi mengadakan ujian profesi avokat. Biasanya ujian itu diselenggarakan di akhir tahun. Kalau kemarin itu agak mundur ke Februari karena ada pandemi, dan penyelenggaraan akhirnya dilakukan di bulan Februari. Itu pun ribuan peserta yang daftar ujian. Dan karena pandemi protokol agak ketat, maka banyak hal teman-teman para peserta ujian kemarin banyak yang tidak bisa masuk karena terindikasi positif COVID. Padahal sehat-sehat aja semuanya. Nah, tapi itulah kenyataan di kita, dan akhirnya bulan Juni ini kita selenggarakan lagi ujian susulan sebetulnya. Jadi ujian susulan tanggal 25 Juni ini. Kenapa ujian susulan yang tidak pernah diselenggarakan oleh Pradi? Karena memang ini membuat kebijaksanaan ini karena kemarin banyaknya yang terpapar positif COVID, sehingga kami di Pradi mengadakan ujian serentak tapi terkonsentrasi di Jakarta semua.
pendaftaran boleh di DPC masing-masing. Pendaftaran masih sampai tanggal 8 kemarin ya. Sekarang sudah tutup. Itu tanggal 25 nanti ujian, tapi di Jakarta. Itu susulan. Dan bagi mereka yang kemarin yang terpapar COVID tidak bisa masuk, tinggal daftarkan diri lagi. Itu salah satu kebijakan yang diambil oleh Pradi. Perlu saya sampaikan karena saya punya beban moral, karena saya juga sebagai pengurus DPN ya, sehingga saya sampaikan ini. Karena apa? Penyelenggaraan PKPA yang diselenggarakan oleh Pradi selalu menjadi serbuan bagi para peserta. Ini menunjukkan bahwa eksistensi daripada Pradi yang memang secara undang-undang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. Pradilah satu-satunya yang punya kewenangan penyelenggaraan institusi negara sebagai independent state organ. Di dalam Undang-Undang Advokat disebutkan, dan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun baik itu 2010, 2018, itu juga disebutkan di situ Pradilah yang berhak untuk menyelenggarakan PKPA, ujian, penerimaan, membuat kode etik, membuat dewan kehormatan, membuat komisi pengawas, mengadili advokat, memecat advokat. Itu ada hanya di Pradi. Dan yang lain bagaimana organisasi yang lain? Organisasi yang lain hanya dia sah sebagai organisasi profesi, namun tidak mempunyai 8 kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat ataupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Saya bicara ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi gitu, jadi tidak salah arah, tidak salah jalan, tidak salah kamar, tidak tersesat teman-teman ikut di PKPA UWK ini. Itu sebagai pengantar saya, sebagai mensupport teman-teman para peserta yang nanti menjadi rekan-rekan saya, karena ini hanya proses, sekarang masih pendidikan. Nanti kalau sudah ujian, setelah lulus ujian, baru memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baru rekan-rekan para peserta PKPA ini dapat disumpah, dapat dilantik oleh DPN dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Itu mekanisme daripada rekrutmen advokat, mulai pendidikan khusus profesi advokat, ujian dan penerimaan advokat baru. Itu sebagai pengantar saya sebelum saya masuk di materi pengadilan niaga. Oke, saya masuk materi pengadilan niaga, tapi nanti hal-hal organisasi yang mungkin teman-teman belum dapat dari para pemateri juga bisa ditanyakan ke saya ya, karena saya mempunyai beban tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang terutama para peserta PKPA untuk menjelaskan masalah keorganisasian, walaupun sedikit menyinggung karena materi saya di materi pengadilan niaga. Oke, bicara pengadilan niaga itu ada 3 hal kewenangan daripada pengadilan niaga. Pertama, mengadili perkara-perkara kepalitan tentunya dan PKPU. Dalam hal ini yang nanti akan kita bahas, diskusikan bersama. Kedua, masalah haki. Ketiga, masalah LPS, lembaga penjaminan simpanan. Itu 3 hal, dan nanti juga dibebani pengadilan niaga ini oleh persaingan usaha. Jadi nanti bisa ada 4 hal kewenangan daripada pengadilan niaga, karena pengadilan niaga sekarang sudah sosialisasi masalah mengenai persaingan usaha. Oke, itu yang mendasari pengadilan niaga punya kewenangan untuk mengadili perkara
Kepalitan dan PKPU. Bagaimana sih para kepalitan PKPU dari tahun ke tahun? Saya tidak menjelaskan sejarahnya. Namun sekilas saja nanti saya sebut. Dan para peserta, sebelum memulai ini, saya menganjurkan untuk bisa memiliki buku materi-materi yang berkenaan dengan kepalitan dan PKPU. Tentunya semua itu tidak lepas dari pertama adalah undang-undang kepalitan ya. Ya jelas kayak model kayak gini nih. Nah, ini saya kira yang harus dipunyai. Kedua, sebenarnya ada kitab undang-undang hukum perdata BW. Para peserta megang itu semua kan? Sekarang? Kok nggak bisa gambarnya, Pak? Selanjutnya Kepalitan di Indonesia karangan Jerry Hoff. Ini buku lama pertama keluarnya Undang-Undang Kepalitan tahun 98. Ini buku lama ini. Karangan Jerry Hoff ini salah satu lawyer daripada IMF berkebangsaan Belanda yang sudah diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi. Ini agak langka buku ini. Ini yang diajarkan kepada saya semua pada waktu mengikuti pendidikan kepalitan ya. Hakim-hakim sama hakim advokat yang dulu ikut di dalam pendidikan khusus profesi kurator gitu ya. Selanjutnya juga yang harus Anda beli, kalau bisa dibeli ya, atau di browsing di internet, pedoman menangani perkara kepalitan oleh Kartini Mulyadi. Kartini Mulyadi ini partner dari Indonesia, oleh partnernya IMF juga dulu salah satu advokat. Selanjutnya saya juga menganjurkan bukunya Sutam Remi Sadani. Teori itu Sutam Remi Sadani. Bentar, bukunya mana ya? Itu salah satu yang bisa Anda miliki ya. Kalau bisa semuanya dimiliki, karena apa? Advokat ini hanya masalah bacanya saja. Kalau membacanya rajin, kalau membacanya itu enggak malas-malesan, maka seorang advokat itu insya Allah kelihatan profesional banget. Tapi kalau pengetahuan, karena pengetahuan itu didapat salah satunya dari membaca referensi buku-buku yang ada berkaitan dengan yang akan digeluti, tentunya ini menjadi pegangan ya. Karena tanpa membaca saya kira ya nggak mungkin bisa. Tanpa belajar nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin dapat langsung sesuatu itu seperti durian runtuh, langsung dapat sesuatu itu, dapat ilham gitu ya. Nah, dapat wangsit, nggak mungkin. Saya kira itu yang pengantarnya. Terus selanjutnya pengadilan niaga yang ada di Indonesia.
tolong itu panitianya yang Sudah Pak Har. Tadi saya mood kok keluar terus Pak Har. Ini ngapain? nah ini sejarah asas dan teori hukum kepilitan Profesor Sultan Remi. Ini sangat detail ya. Dari pasal ke pasal ada sejarah, semuanya komplit di sini. Ini karangan Profesor Dr. Sultan Remi Sadeni. Ini juga sebetulnya wajib, buku-buku wajib yang Anda harus miliki nantinya, sehingga nggak ketinggalan teori ya, dasar-dasar daripada Anda menangani kepilitan. Karena apa? Kepilitan ini dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang signifikan. Perkara-perkara kepilitan. Saya dulu di Jawa Timur, terutama Indonesia Timur, mungkin yang jadi kurator 1-2 ya. Masuk salah satunya saya. Dulu saya Korwil Akpi di Indonesia Timur ya, terutama membawahi pengadilan niaga Surabaya yang meliputi Indonesia Timur itu jarang sekali jadi kurator. Tapi sekarang mulai tahun 2015 ke atas itu juga sudah banyak, mulai banyak kurator-kurator, dan apalagi 2018 kemarin ada asosiasi baru ya, saya kira yang saya juga membuat pendidikan khusus kurator, pendidikan khusus profesi kurator. Para peserta pengadilan niaga di Indonesia tidak semuanya ada. Pengadilan niaga di Indonesia ini hanya 5. Itu di pengadilan niaga kelas 1A khusus. Yang ada itu di Jakarta, Semarang, Surabaya. Jakarta itu Jakarta Pusat ya, pengadilan niaganya. Jakarta Pusat, Semarang, pengadilan niaga negeri Semarang, pengadilan negeri Surabaya, Makassar, serta Medan. 5 pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Pengadilan niaga tersebut membawahi beberapa wilayah. Kalau Jakarta meliputi Jawa Barat, daerah istimewa, daerah ibu kota Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, itu masuk Jakarta, dan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu masuk Jakarta. Pengadilan niaga dibentuk berdasarkan Kepres tahun 99 nomor 97. Nomor 97 tahun 1999, kecuali Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ya. Itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kepilitan. Dulu masih Undang-Undang Kepilitan yang pertama tahun 98. Jadi Anda bisa baca di di bukunya Sultan Remi Sadeni. Selanjutnya Semarang meliputi Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Itu Semarang. Selanjutnya Surabaya itu meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, itu ikut Surabaya. Makassar, otomatis Sulawesi sampai Jayapura. Ada Manado, ada Ambon, sampai Jayapura. Medan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Aceh, Aceh, Sumatera Barat, Medan,
Itu semua masuk di Medan. Itulah pembagian 5 wilayah pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau rekan-rekan saya sekarang ini yang mengikuti pendidikan ini jadi avokat, jangan sampai salah. Misalnya kita ngajukan permohonan PKPU ataupun kebalitan, misalnya di Bali ya masuk Surabaya pengadilan. Tidak bisa didaftarkan di Bali. Kalau nanti sebagai termohon gitu ya, jangan eksepsi, wah ini harusnya masuk Bali, tidak masuk Surabaya, ya aneh kan, nanti kelihatan nanti nggak memahami, nggak ngerti. Dan ini banyak terjadi, advokat-advokat itu yang nggak paham, gitu ya. Dan ini makanan empuk bagi lawannya, sehingga nggak menguasai, ya ketinggalan kereta, ya kalah nantinya. Bisa jadi kasusnya bagus karena ditangani oleh avokat yang kemampuan atau penguasaan ilmunya kurang, ya nggak bisa apa-apa ya. Itu saya kira wilayah pengadilan niaga yang ada di Indonesia dibagi 5 tadi ya, dibagi wilayah-wilayah yang sudah ditentukan gitu. Lah, kenapa sih pengadilan niaga itu hanya di pengadilan khusus ya? Memang 1 Agustus yang besar-besar toh, karena hanya mengadili masalah niaga. Kalau nanti di daerah-daerah ya nggak ada kasusnya. Dulu saya pernah tahun ya kurang lebih 2010-an gitu ya, di Makassar itu saya mau mengajukan permohonan itu nggak ada hakimnya cuma baru sudah pindah, tinggal 2. Itu nunggu sampai berapa bulan baru diisi oleh hakim niaga. Kalau Surabaya, alhamdulillah dari tahun ke tahun memang ramai. Jakarta, Surabaya ini memang barometer daripada pengadilan niaga yang ada di Indonesia. Tentunya Medan juga ya, Medan. Nah, sekarang pun hampir sama, walaupun mungkin kuantitasnya Jakarta nomor 1, Surabaya masih nomor 2 gitu ya. Itu sekilas daripada kewenangan. Terus bagaimana apa sih yang nanti kewenangan apa sih yang dipunyai oleh pengadilan niaga itu, karena pengadilan khusus yaitu terutama menangani hakim-hakimnya itu bersertifikasi niaga. Advokatnya juga bersertifikat sebagai kurator ataupun pengurus. Kalau itu ditunjuk sebagai kurator atau pengurus advokatnya itu. Karena untuk mengikuti pendidikan khusus kurator ataupun pengurus, itu syaratnya harus advokat. Kalau belum advokat, tidak bisa mengikuti pendidikan profesi kurator pengurus. Dan yang menangani nantinya, di dalam undang-undang tersebut disebutkan yang mengajukan keberatan dan sebagainya, gugatan lain-lain dan sebagainya di dalam pengadilan, proses pengadilan niaga tersebut, terutama yang menyangkut kepalitan dan PKPU, itu juga advokat. Kalau nanti tidak advokat, nggak bisa ngajukan itu. Anda bisa baca nanti di pasal 7, nanti saya jelaskan ya, pasal 7. Jadi yang bisa memohon di pengadilan niaga, terutama masalah PKPU dan kepalitan, adalah seorang advokat. Tentunya advokat tersebut mewakili daripada kliennya ya. Kliennya ini tentunya subjek hukum. Bisa subjek hukumnya itu berbentuk perorangan, bisa juga berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, semua yang berbadan hukum tentunya ya. Begitu. Panitia, saya minta nanti, ini karena diskusi, supaya ada pendalaman, karena materi sudah diberikan, itu kalau saya jelaskan nanti, di tengah-tengah bisa
di stop, dalam arti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena saya sebetulnya kepingin ada dua arah, karena saya pun kepingin tahu juga mungkin apa yang informasi daripada para peserta. Kalau para pesertanya itu aktif, saya kira ini lebih hidup, gitu ya. Biasanya kalau saya di offline itu senang karena bisa langsung interaksi, begitu. Kalau online ini kan terbatas sekali ya, jadi nggak tahu benar-benar. Makanya saya minta pada panitia khusus untuk semua pemateri dan peserta harus on-kan videonya, nggak boleh videonya di off-kan. Kalau di off-kan bisa jadi nanti nggak konsentrasi, dia ngurusi yang lain-lain. Nah, ini sangat mubadir ya, sangat mubadir kalau nggak dimanfaatkan betul oleh para peserta kita. Oke, bicara kepalitan ini tentunya tidak lepas dari IMF dulu. Sejarahnya untuk undang-undang kepalitan yang kita bahas ini. Tentunya Undang-Undang 37 tahun 2004. Yang dulu sebetulnya ada Undang-Undang nomor 4 tahun 98, Perpu nomor 1 98. Jadi Perpu nomor 1 Yunto, Undang-Undang nomor 4 98, Yunto Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 yang akan kita bahas. Kenapa tidak lepas dari IMF? Dulu 98 pas krisis ekonomi, itu Indonesia mau tidak mau harus meminjam uang untuk nomboi, noroki bank-bank yang kolab. Jadi bank-bank yang kolab itu disuntik dengan pinjaman IMF, dengan uang masyarakat, termasuk para peserta ini uangnya juga di situ. 650 triliun dulu itu untuk menyuntik perbankan di Indonesia supaya bagus. Setelah itu barulah IMF membuat syarat-syarat. Salah satu syaratnya adalah perbaikan undang-undang PKPU dan kepalitan. Saya enggak, seperti saya katakan di awal, saya tidak jelaskan sejarah karena nanti habisnya sejarah. Kita materi, pendalaman materi dan hal-hal yang up to date yang rekan-rekan para peserta ingin tanyakan bisa ditanyakan ya. Kalau materinya sudah kita berikan. Itulah yang mendasari IMF untuk Indonesia untuk mengadopsi undang-undang kepalitan ini di Indonesia ini. Dan undang-undang kepalitan di Indonesia tentunya yang disodorkan yang jadi salah satu syarat minjam itu otomatis juga ada kesamaan di seluruh dunia tentunya. Ada hal sedikit-sedikit, teknis sedikit yang ada perbedaan ya antara Eropa kontinental sama Anglo-Saxon. Itu ada perbedaan sedikit aja, tapi itu enggak signifikan sekali. Prosesnya hampir semuanya sama. Karena ini yang ngedraft itu juga IMF, walaupun ada orang-orang kita yang menerjemahkan bahasanya. Tapi yang memaksakan undang-undang ini adalah IMF, karena itu salah satu syarat minjemnya tadi. Bunganya juga ditentukan, tentunya tidak hanya minjem tidak ada bunga, ditentukan syarat-syarat selanjutnya sebagai komplement, sebagai tambahan-tambahan dalam perjanjian tentunya juga banyak yang dipaksakan ke Indonesia. Tapi untuk undang-undang kepalitan ini memang dilihat bisa dua sisi mata uang ya, bisa digunakan kepentingan debitur untuk ngemplang, tapi di sisi lain juga
digunakan debitur untuk bisa menyelesaikan permasalahan utang-utang dengan cara restrukturisasi ataupun kepalitan. Jadi banyak yang memang bisa kita ambil hikmahnya undang-undang ini. Tetapi banyak juga kepalitan ini dipakai kedok untuk ngemplang, sudah niat gitu loh ya. Makanya di dalam undang-undang kepalitan nanti juga ada dalam pasal 41 ada aksio Paulina. Aksio Paulina ini di situ disebutkan bahwa sebetulnya perbuatan debitur yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan oleh debitur untuk memindatangankan kepemilikan, untuk menguntungkan kerabat, kroninya, ataupun dia sendiri, melalui orang lain tentunya ya. Itu makanya ada aksio Paulina dalam undang-undang kepalitan ini. Terus saya teruskan bahwa di samping bisa digunakan untuk, kalau pisau itu bisa untuk mengupas buah ataupun hal-hal lain yang bermanfaat, tapi juga bisa untuk melukai orang, dibuat nodong dan sebagainya. Nah itu saya sebut, nah tadi itu untuk mensiasati ngemplang utang itu pakai itu. Jadi semua undang-undang saya kira memang ada kelemahan-kelemahan dan kelebihan. Dan salah satunya banyak yang saya jumpai memang ada beberapa hal kalau dirasa asetnya lebih kecil, utangnya lebih besar, biasanya dia langsung ngebarkan bendera putih, ngajukan PKPU. Sebetulnya ujung-ujungnya kalau nggak mau ya udah pailit. Makanya restrukturisasi yang kira-kira dimenangkan oleh debitur itu biasanya ada haircut pokok, ada haircut bunga denda, ada perpanjangan waktu, ada investor yang masuk, bisa semua terjadi di dalam PKPU. Ya, itulah diperlukan sebagai advokat itu nanti untuk mendampingi debitur itu untuk bisa membuat suatu payung hukum sehingga dua belah pihak antara debitur dan kreditur mempunyai kedudukan yang sama dalam menyelesaikan utang-utang debitur tersebut sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Otomatis memang win-win solution itu mesti ada yang dirugikan, namun tidak loss sungguhan gitu ya. Loss-nya itu nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit itu wajar ya. Nah, begitu. Itu salah satu yang kegunaan daripada pengadilan niaga ini karena pengadilan khusus. Dan waktunya, tenggang waktu untuk pengadilan niaga, kalau kepalitan diajukan oleh kreditur atau debitur, itu 60 hari harus putus. 60 hari harus putus. Kalau PKPU yang diajukan oleh debitur, itu 3 hari kerja. 3 hari kerja sudah harus putus. Kalau PKPU yang diajukan kreditur itu 20 hari harus putus di pengadilan. Nah, cepat memang. Ini diperlukan keahlian khusus makanya advokat-advokatnya ini. Kalau nanti nangani PKPU ataupun kepalitan. Tidak ada mediasi di dalam sidang PKPU ataupun kepalitan. Dan tidak mengenal lembaga banding. Tidak ada banding. Yang ada langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, tentunya karena ini pengadilan khusus ada lembaga khusus, hakim pengawas, ada kurator atau pengurus. Pengurus disebut pengurus itu kalau masih PKPU. Kalau sudah pilot, kurator.
Pengurus itu administratifnya saja, tidak menguasai, belum mempunyai kekuasaan mutlak. Tetapi kalau sudah kurator, dia yang ngurus semua pemberesan, baik administratif ataupun pemberesannya. Nah, itu kurator. Nah, orangnya sama. Ketika PKPU disebut pengurus, ketika pilot sudah disebut kurator. Dan karena pengadilan khusus, salah satu syarat khususnya, tadi saya sebutkan, yang mengajukan harus seorang advokat. Jadi debiturnya tanda tangan dan advokatnya tanda tangan di dalam permohonan PKPU tersebut. Saya kira itu ya untuk ini kekhususan daripada pengadilan niaga terutama yang menangani PKPU ataupun kebalitan. Nah, sekarang materinya. Mohon izin Pak, ada yang bertanya Pak. Apa kira-kira? Ada yang resen mau bertanya Pak. Bisa. Silakan. Monggo Pak Abdulaziz. Baik Pak, selamat sore Pak. Ya, siang sore. Dan siapa ini? Dengan Abdulaziz Pak. Abdulaziz, silakan Mas Abdulaziz. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah dalam kasus kepailitan pelaku dalam hal ini adalah debitur ini bisa ditempuh dengan dua jalur Pak? Satu bisa ditempuh dengan jalur pengadilan niaga, terus yang kedua bisa lewat jalur pidana Pak. Seperti itu. Kalau misalkan seorang debitur ini membawa kabur uang dari kreditur itu selaku nasabah gitu, apa bisa ditempuh dua jalur? Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kira, terima kasih Mas Abdulaziz. Saya kira pertanyaan bagus ya. Kalau misalnya ada kasus membawa kabur uang nasabah, apakah pidana apa niaga Pak? Kalau pidana ini kan masalah orangnya, hukuman orangnya. Kalau niaga itu pengembalian uangnya. Kalau aset-asetnya ada, ya langsung aja niaga juga bisa, pidananya juga bisa. Dua-duanya juga bisa. Tapi kalau biasanya pidananya itu sudah jelas ya itu ya, udah jelas penggelapan dan sebagainya, ya pidana bisa juga bisa niaga. Karena dua hal yang berbeda. Sekarang kayak saya nangani sekarang, klien saya satu sisi dituduh korupsi. Korupsi bukan masalah apa-apa, proses daripada kreditnya. Karena bank negara dituduh korupsi, kasus pidana. Tapi satu sisi dia pilot. Tetapi kalau prosesnya tidak terbukti nantinya ada pidananya, ada korupsinya, prosesnya benar dalam permohonan kredit dan pencairan kreditnya, ya niaga, hanya niaga saja. Dan agak sumir kalau kita pidanakan, kita niagakan. Nanti bisa jadi menguntungkan debitur tersebut. Karena apa? Proses pidananya akan melihat kerugian. Kerugiannya lah, kalau dia sudah nagih, sudah apa, di kuratornya, nah proses pidananya akan dihentikan dulu kan, lihat dulu. Nah, ini pernah juga saya alami, beberapa kali saya alami, saya dampingi kasus begitu itu nggak bisa jalan. Tapi pertanyaannya tadi kan bisa nggak dua jalur itu? Ya bisa, sangat bisa. Tapi kalau materinya itu memang keutang piutang murni, itu nggak bisa jalan pidananya. Yang jalan niaganya. Gitu. Tapi kalau ada unsur misalnya memang ada korupsi, kalau swasta itu ada pemalsuan data dan lain-lain sebagainya, yang urusan pidana ya jalan sendiri urusan pidananya. Dua jalur bisa ditempuh. Nah, yang dimaksud ini nanti ke niaga ini supaya apa? Supaya cepat gitu aja kan, cita umum. Kalau nanti kita gugat di proses perdata misalnya ada dua perdata itu, one prestasi sama melawan hukum. Ini lama.
prosesnya lama, nyitanya juga lama, sedang kabur. Kalau pilotan langsung PKPU atau pilot langsung bisa sita umum nanti kalau pilot. Kalau PKPU belum ya, belum sita umum ya. Pilot langsung bisa sita umum dalam waktu 60 hari langsung bisa sita umum. Kalau perdata udah berlarut-larut sudah. Untuk waktunya enggak, kapannya itu enggak tentu juga. Itu Mas Ajis ya. Jadi perdata pun bisa niaga, bisa melawan hukum ataupun melawan prestasi. Yang mana kira-kira nanti dikira bermanfaat untuk kliennya Mas Ajis nantinya ya. Oh, aku tempuh itu orang nakal, ini terbukti, ini pidananya terbukti. Wah, nggak apa-apa. Berdua-duanya jalan. Tapi agak hati-hati kalau pidana niaga nanti, misalnya pidana perdata atau pidana niaga itu akan nunggu kalau masalah kerugiannya. Tapi kalau benar-benar prosesnya itu terbukti, misalnya memang ada pemalsuan dan sebagainya, itu hal lain soal ya, lain soal. Bukan utang piutangnya, tapi perbuatan pemalsuan, perbuatan menggelapkannya, itu yang pencuriannya, itu yang kena pidananya. Gitu Pak Mas Ajis ya. Yang lainnya? Ada lagi Pak, ini yang kedua Pak. Oh, ada lagi. Gimana? Yang kedua mengenai apa namanya surat kuasa dari kreditur. Ini kreditur kan ada beberapa orang Pak, katakanlah 3 gitu. Nah, ini dalam surat kuasa ini apa dijadikan satu, apa sendiri-sendiri Pak surat kuasanya Pak? Bisa jadi satu, bisa sendiri-sendiri. Lebih baik sendiri-sendiri. Nggak apa-apa. Karena bukan afiliasi ya. Sendiri-sendiri bisa. Jadi saya bisa nangani kreditur pemohon, tapi saya juga nangani kreditur lain-lain yang tidak masuk dalam permohonan, tapi masuk dalam nanti tagihan proses-proses PKPU ataupun pilot. Saya bisa juga membawai 10-20 orang. Pernah ratusan orang ya, kasus-kasus apartemen, kasus apa, bisa investasi, bisa saya membawai ratusan orang juga. Nggak ada masalah Mas Ajis. Surat kuasa mau dijadikan satu boleh, sendiri-sendiri boleh, tapi sebaiknya sendiri-sendiri. Karena apa? Nanti ini pegangan semua. Kalau misalnya satu mundur atau apa, dalam artian enggak sama kita enak kan, tinggal nyoret satu gitu. Kalau kesatuan kan repot nanti. Itu hanya masalah teknis Mas Ajis, tapi intinya oke, nggak ada masalah. Untuk ini masih ada 4 peserta yang bertanya Pak. Langsung dijawab atau bagaimana Pak Har? Boleh, nggak apa-apa. Memang diskusi gitu. Monggo Pak Khairul Arifin. Selamat siang Pak. Ya Mas Khairul. Iya, Pak, ini saya mau bertanya untuk masalah pengadilan niaga ya, karena ini juga ada pengalaman pribadi sendiri sih Pak. Tadi kan dijelasin Pak, di pengadilan niaga itu kan ada pembagian wilayah Pak ya. Ya. Terus yang mau saya tanyakan Pak, kalau untuk kurator sendiri itu apa ada pembagian wilayah Pak? Karena gini, saya ada pengalaman itu waktu itu ada permasalahan dengan customer, dan customer itu diajukan pilot di pengadilan niaga Semarang Pak. Tapi ternyata yang menangani ini kurator yang kantornya ada di Jakarta. Seperti itu Pak. Itu yang pertama Pak. Gak apa-apa, langsung saya jawab itu. Kurator nggak mengenal pembatasan ya, boleh. Oh siap. Siap Pak. Ya. Terus yang kedua Pak, untuk mengajukan kepilotan itu Pak, itu apa ada nilai minimalnya Pak? Karena gini, waktu itu yang mengajukan pilot itu dia hanya karena pihak customernya ini hanya nggak bisa membayar atau gagal bayar itu hanya senilai 100 juta Pak. Padahal customer saya ini ada tanggungan ke saya itu sekitar 500 juta. Segitu Pak. Tapi akhirnya ya waktu pembagian setelah dilelang itu ya saya rugi banyak lah, seperti itu Pak. Ya. Itu apa ada Pak minimal berapa harus diajukan?
Itu salah satu sebetulnya usulan AKPI, asosiasi saya ya, untuk ada batas minimal permohonan PKPU atau pilot itu di angka 500 juta. Namun belum jalan sampai sekarang. Pernah ada surat edaran, tapi itu wacana, masih wacana, sehingga nilai itu tidak menentukan. Tetapi kenapa kami usulkan 500 ke atas? Karena kalau yang perusahaan-perusahaan besar hanya diajukan kecil-kecil ini kan ngeribeti gitu ya. Ada banyak kasus ya. Yang dulu itu Anda bisa teliti di jejak digitalnya, ada kasus beberapa saya tidak sebutkan. Itu kasusnya kecil-kecil. Tapi raksasa perusahaannya sebetulnya bisa dikelirkan itu. Nah, sebetulnya kalau itu diajukan kecil, saya nangani debitur, ya dibayar aja langsung. Nah, nanti itu materi yang saya jelaskan. Mas Khairul, nanti saya jelaskan materinya ya. Kenapa harus dibayar? Oh, kecil lah. Sehingga tidak mengganggu perusahaan. Dibayar aja udah nggak bisa apa-apa dia. Kalau 100 juta ya dibayar aja. Permohonan dibayar, pas sidang ditunjukkan. Nih saya sudah bayar, itu selesai. Gitu Mas Khairul ya, nggak ada pembatasan. Nggak ada. Tidak ada pembatasan. Oke. Ya. Makasih, Pak. Saya lanjut lagi ya, sebelum saya tahan dulu untuk materinya supaya nanti bisa diskusi lebih bagus lagi. Nah, salah satunya termasuk pertanyaan Mas Khairul tadi ya. Nah, oke. Pilot ini dari samping ini tadi pengadilan khusus, pengadilan niaga, hakim khusus, penghakim pengawas, juga ada hakim pemutus, ada hakim pemawas, ada kurator, ada pengurus. Nah, saya nanti tidak saya jelaskan apa itu kurator, apa baca sendiri di undang-undang kepalitan ya 37 tahun 2004 kalau itu. Tapi materinya yang akan saya jelaskan ini meliputi juga ada di dalam penjelasan umum pasal 1. Di situ di dalam kepalitan yang ada Undang-Undang Nomor 37 2004 ini, juntonya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, itu inti daripada perbaikan Undang-Undang Kepalitan ini tentunya masalah waktu ya. Dan di situ juga disebutkan pengertian mengenai utang. Di dalam Undang-Undang Kepalitan, terutama pasal 1, itu di angka 6 disebutkan kepalitan, disebutkan utang adalah kewajiban. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pembayarannya dari harta kekayaan debitor. Ini pasal 1 angka 6. Jadi pengertian utang tidak hanya melulu masalah utang uang aja. Namun dikembangkan menjadi kewajiban. Jadi semua kewajiban yang dapat dinyatakan atau dalam jumlah uang, dinyatakan dalam jumlah uang, itu disebut utang. Nah, ini disebut utang dalam arti luas. Sebelum membahas pasal 1 angka 6 ini, sebetulnya filosofi Undang-Undang Kepalitan Anda bisa baca di dalam pasal 1131 BW. Yang melandasi semua Undang-Undang Kepalitan di dunia ini 1131, 1132. 1131, segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada. Jadi kekayaan milik debitur, baik yang ada maupun nanti ada,
baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, itu menjadi jaminan perikatan perorangan debitur tersebut. Jadi ingat, semua harta kekayaan debitur, semua harta ya, baik bergerak, tidak bergerak, yang ada atau akan ada, itu menjadi jaminan utang debitur tersebut kepada para krediturnya. Itu 1131. Anda memahaminya nanti gampang. Mudah untuk memahami. 1131, semua kekayaan aset-aset debitur, semua adalah jaminan utang. Nah, 1132, barang-barang yang menjadi jaminan bersama itu, ya dijaminkan bersama itu, ini hasil penjualan barang dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing. Kecuali ya, kreditur itu mempunyai hak yang sama sesuai porsinya masing-masing, kecuali ditentukan alas-alasan yang untuk didahulukan. Ini 1132. 1131 itu semua harta menjadi jaminan. 1132 pembagiannya sama kecuali ditentukan untuk didahulukan. Jadi ada alasan-alasan sah untuk kreditur itu mendahului dari kreditur yang lainnya dalam hal pemberesannya. Itu 1131, 1132 inilah roh daripada undang-undang kepalitan. Kalau Anda memahami ini aja dulu, udah Anda pegang ini 1131, 1132, tentunya Anda sudah bisa meraba-raba undang-undang kepalitan. Selanjutnya baru kita masuk ke pengertian-pengertian kepalitan. Palitan itu sita umum. Palitan sita umum. Anda bisa baca di pasal 1 angka 1 adalah sita umum atas semua kekayaan. Jadi ketika di dok kepalitan itu semua kekayaan dalam sita umum. Yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, yang dibahas apa? Kepalitan itu utang tadi. Utang pasal 1 angka 6 disebut kewajiban. Nah, kalau hanya utang melulu utang uang, nah dulu itu utang uang baru disebut utang. Nah sekarang dalam undang-undang kepalitan utang itu pengertiannya utang itu adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik uang Indonesia, uang mata asing. Ya, nah itu pengertian utang yang sudah diperluas. Nah, ini harus Anda pahami betul, kepalitan itu sita umum, tadi harta 1131 menjadi jaminan, 1132 dibagi rata kecuali ada sah untuk didahulukan menurut undang-undang tentunya. Selanjutnya kepalitan itu disita umum. Atas apa sita umumnya? Semua harta yang dipunyai debitur itu masuk sita umum. Baik yang sudah dijaminkan ataupun yang belum dijaminkan. Paham ya? Jadi yang dijaminkan atau belum dijaminkan masuk sita umum semua. Loh ini kan gak ada saya jaminkan. Tanah saya ini rumah saya. Tapi saya pilot gimana? Ya masuk sita umum. Sudah tidak boleh megang lagi, tidak boleh ngurusi lagi, nggak boleh membereskan lagi seorang debitur. Nah ini karena sudah ada pilot, berarti ada sita umum. Nah, begitu ya. Nah, yang dibahas ada utang itu Anda ngertikan lagi, Anda perdalam lagi di pasal 1 angka 6. Gitu. Jadi ada peran hakim pengawas dalam mengawasi pemberesan yang dilakukan oleh kurator. Nah, kalau sudah pilot itu ya. Nggak boleh debitur ikut-ikut juga, nggak boleh. Nah, yang sekarang materinya. Anda bisa cek, Anda bisa baca di dalam pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan. Di situ dalam Undang-Undang Kepalitan disebutkan apabila kreditur mempunyai 2 kreditur atau lebih. Ya. Kreditur. Jadi ya debitur pilot itu bisa pilot.
Nah, apabila memenuhi syarat di dalam pasal 2, debitur tersebut mempunyai 2 atau lebih kreditor. Tentunya ada hubungan hukum ya. Hubungan hukum itu keperdataan. Hubungan hukum dalam lapangan keperdataan utang piutang tadi, ini kewajiban itu tadi. Setelah itu harus mempunyai 2 kreditor. Nah, disebut debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jadi gitu ya. Punya 2 kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas 1 utang yang jatuh waktu, jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan itu bisa dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan debitur itu sendiri ataupun 1 kreditur atau lebih krediturnya. Yang mohon bisa debitur sendiri, bisa 1 kreditur ataupun lebih. Yang mohon ya. Yang terpenting harus bisa membuktikan 2 kreditur lebih tersebut, walaupun 1 pemohon. Nah, ini inti daripada semuanya ini di pasal 2 ayat 1. Saya enggak yang lain-lain karena pasal 2 ayat 1 ini roh daripada advokat. Bagaimana cara bisa mengajukan permohonan dan bagaimana bisa caranya untuk memblok, untuk membatalkan, untuk tidak menerima, menolak dari permohonan kepalitan ataupun PKP. Jadi advokat wajib hukumnya paham betul kriteria ini. Karena apa? Syarat dari permohonan ini, kalau sudah memenuhi ini, menurut pasal 8 ayat 4, wajib dikabulkan permohonannya itu. Kalau terdapat fakta yang sederhana. Fakta sederhana itu apa? Ya tentunya pasal 2 ayat 1 ini. Pasal 8 ayat 4 wajib dikabulkan. Karena apa? Sudah memenuhi pasal 2 ayat 1. Di situ disebutkan fakta sederhana. Buktinya sederhana. Ada hubungan hukum, ada ini Pak perjanjiannya. Ada Pak tanggal jatuh temponya. Ada Pak kreditur 1, pemohon dan kreditur lainnya. Itu sudah masuk pembuktian yang sederhana, proses sederhana, maka wajib dikabulkan pasal 8 ayat 4. Dan yang mengajukan harus seorang advokat. Nah, pertanyaan tadi Mas Khairul tadi Kak ya, pasal 7 ayat 1. Nah, gitu ya. Ini pasal 2 ayat 1 ini harus Anda ulang-ulang berkali-kali, harus Anda pahami, harus Anda baca berkali-kali. Situ Anda belajar syarat syarat pengajuan permohonan kepalitan ataupun debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur. Nah, syaratnya itu. Apakah seorang debitur itu mempunyai 2 atau lebih? Anda cek fakta di lapangannya. Makanya kalau menerima kasus mau ke pergugatan peniaga, kepalitan atau PKPU ataupun wan prestasi ataupun melawan hukum, harus Anda pelajari dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Baru Anda menentukan langkah. Oh, ini gugatan wan prestasi yang cocok. Oh, ini gugatan melawan hukum yang cocok. Oh, ini pilitan yang cocok, yang tepat. Nah, karena apa? Anda sudah mengoreksi itu semua, bukti-buktinya dikoreksi, dari fakta-fakta hukumnya dikoreksi, dibuat pertanyaan, kalau ini apa ya, kalau ini gimana ya, jawabannya dijawab sendiri. Nah, nanti kelihatan kalau sudah mentok jawabannya, oh ini wan prestasi. Kalau wan prestasi bisa nggak saya ajukan kepalitan? Oh bisa, karena syaratnya 2 kreditur. Ini terpenuhi nggak 2 kreditur? Kalau nggak terpenuhi, ajukan aja pilitan, ya nggak ngapain sia-sia. Kalau 1 kreditor, ngapain Anda memberi advice kepada klien Anda, ajukan aja kepalitan Pak. Ya enggak, ajukan aja gugatan biasa gitu walaupun lama. Karena apa? 1 toh ya, Anda menguasai semuanya bisa. Kalau kepalitan dia dibagi harus 2 kreditor ataupun lebih.
Dan diteliti lagi unsurnya. Satu, mempunyai 2 kreditur atau lebih. Kedua, tidak membayar lunas sedikitnya 1 ya yang nggak dibayar lunas. Boleh dia mempunyai banyak utang, tapi yang tidak dibayar lunas itu hanya 1 cukup. Tapi mempunyai banyak utang di kreditur A, B, C, D, tapi lancar semua. Yang D macet. Yang D ngajukan nggak bisa, ya bisa karena sudah memenuhi syarat. 1 aja yang nggak dibayar lunas dan jatuh tempo, maka Anda bisa diajukan. Asal permohonan tersebut bisa membuktikan adanya kreditur-kreditur lainnya. Paham ya? Nah, itu. Ada pertanyaan kalau di sini? Itu ada pertanyaan? Yang resen, Pak. Ya. Bu Salsabil. Afifah, monggo. Silakan. Saya ada beberapa pertanyaan. Siapa ini? Salsabil. Salsabil. Ya, oke, Mbak. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, ketika perusahaan itu PKPU dan kurator, pokoknya itu PKPU, terus dia merencanakan rencana perdamaian gitu, Pak. Nah, rencana perdamaian itu kan ada untuk waktu pembayaran utangnya. Nah, ada kreditur konkuren sama preferen ini setuju, Pak. Tapi kreditur yang separatis ini nggak setuju. Apakah ini akan tetap dinyatakan pilot atau gimana? Ya. Kalau itu, sudah itu? Sudah, nanti ada lagi, Pak. Oh, ya ada lagi. Terima kasih. Bagus ya. Pertanyaannya sangat bagus. Kalau PKPU, Pak, atau pilot, bisa nggak ngajukan perdamaian? Rencana perdamaian bisa. Di kepilitan pun bisa ngajukan rencana perdamaian. Asal kualitasnya itu tidak timbul dari PKPU. Ingat ya, kalau dalam pilot, asal pilotnya itu kepilitannya tidak timbul di dalam PKPU, PKPU dulu, habis itu pilot, nggak bisa lagi ngajukan rencana perdamaian. Tetapi kalau pilot murni, pertama memang pilot aja, nggak ada PKPU, boleh debitur ngajukan rencana perdamaian. Yang kedua, di dalam PKPU memang proposal rencana perdamaian itu harus dibuat. Kalau tidak dibuat, nanti otomatis Anda bisa baca di 178, kalau tidak mengajukan rencana perdamaian ditolak, maka jatuh insolvensi, jatuh pilot. Nah, di dalam PKPU, kalau votingnya di dalam PKPU, Anda bisa cek di pasal 281. Anda bisa cek ya. Ada yang bawa undang-undangnya, Mbak Salsabil? Bawa enggak 281? Bawa enggak undang-undang? Bawa, Pak, di kantor, Pak. Rata-rata aku yakin rata-rata nggak ada yang bawa ini dari Maaf ya, Pak, ya. Materinya jadi ngawang-ngawang aja ya. Jadi gitu ya. 281 disebutkan di situ persetujuan apabila proposalnya disetujui itu apabila ada setengah jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, itu harus mendapat persetujuan setengah. Yang yang separatis juga setengah itu jumlah yang hadir ya, kreditur konkuren yang hadir, yang haknya diakui dan mewakili paling sedikit 2/3. Jadi jangan terlalu pusing dengan kata-katanya ini, pokoknya Anda menguasai 2/3 aja. 2/3 dari nilai utang itu setuju pada proposal untuk dihomologasi. Dihomologasi itu untuk disahkan. Itu berarti Anda sudah menenangkan separuh pertarungan. Nah, sekarang yang separatis itu setengah. Jumlah kepalanya setengah. Sama jumlah kepala di konkuren juga setengah juga kepalanya, tapi nilainya 2/3. Di konkuren juga begitu, di separatis juga begitu, 2/3 juga nilainya. Di separatis 2/3 harus setuju dari nilai. Kalau jumlahnya setengah, jumlah kepalanya setengah, jumlah krediturnya 4 ya 2 minimal itu ya, 2 atau lebih gitulah. Nah, begitu Mbak Salsabila. Jadi rencana perdamaian bisa disetujui
preferen, kok preferen ditanyakan? Preferen nggak punya hak untuk ikut voting. Ya. Ya, yang bisa ikut voting itu adalah separatis sama konkuren. Nah, tahu separatis apa? Kayak bank-bank gitu, Pak. Nah, ya, kayak bank-bank. Namanya separatis nggak tahu ya? Apa itu separatis itu? Anda bisa baca 1134. Nah, nanti kalau preferen itu Anda baca 1149. Dari itu 1141 sampai 49 ya. Anda bisa baca di situ. Untuk preferen. Separatis ini pemegang jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan itu apa saja? Mbak? Jaminan kebendaan itu apa saja atau yang lain? Jaminan kebendaan itu bisa hipotek, bisa hak tanggungan, bisa gade, bisa fidusia. Nah, itu separatis. Biasanya kata-katanya Mbak Salsal tadi, bank-bank, iya benar. Bank-bank itu pemegang hak jaminan kebendaan fidusia ataupun hak tanggungan ataupun hipotek. Biasanya megang itu. Kalau gade ya gadean gitu ya. Nah, atau di gade dia umum ya juga ada. Nah, itu separatis. Kedudukan separatis itu di bawah preferen. Nah, karena ada pertanyaan salah saya jelaskan juga. Preferen itu yang utama. Itu utang-utang gaji karyawan sampai dengan utang-utang negara, pajak. Nah, itu masuk preferen. Biaya-biaya tentunya preferen ya. Biaya-biaya dan sebagainya. Habis itu utang gaji tertunggak karyawan, habis itu utang-utang negara, pajak. Separatis, itu tadi saya jelaskan, pemegang jaminan kebendaan. Bisa kebendaannya itu berupa fidusia, hak tanggungan, hipotek, gade. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, konkuren. Nah, makanya tadi saya jelaskan 1132. Kecuali kreditur yang disahkan itu untuk didahulukan. Ada alasan yang sah untuk didahulukan. Siapa itu? Ya tentunya preferen. Nomor 2 separatis. Konkuren itu apa? Konkuren itu tidak pegang jaminan kebendaan. Jadi tidak pegang apa-apa ya, memang pegang surat utang tok. Nah, itu ya. Itu konkuren. Bagaimana cara pemberesannya? Terakhir sendiri. Setelah preferen, separatis, setelah separatis baru konkuren. Itu Mbak Salsal. Ada pertanyaan lagi selanjutnya Mbak Salsal? Ada Pak. Yang kedua, kalau misalnya itu perusahaannya udah pilot, berarti kan itu kan kita udah sama hawasnya si A gitu Pak ya. Nah, waktu itu hawasnya itu pindah Pak dari Surabaya ke Makassar. Nah, itu yang memproses pemindahannya itu kayak meneruskan perkaranya itu kitanya atau nanti diurus sama hakimnya atau PN-nya gitu Pak. Ya tentunya Anda laporkan kepada yang di situ, yang nangani, yang ada hakim anggotanya. Anda sebagai pengurus atau kurator diminta untuk mengurus, mohon kepada pengadilan, ketua pengadilan niaga, dalam hal ini ketua pengadilan negeri, untuk mengganti hakim-hakim yang pindah, meninggal, pindah, dan sebagainya. Jadi kuratornya yang ngajukan surat atau bisa dari krediturnya ke kuratornya, kurator ini kan mati hakimnya atau pindah, ini kan nggak lama nggak diberes-beresin, nanti tolong bikin surat. Nah, kuratornya diajari gitu ya juga nih ya, asal memang ada surat dikasih tahu kepada PP-nya. PP, loh PP ini mati sekalian karena pandemi banyak yang meninggal kan. Dia diajukan kepada ketua pengadilan. Ya, itu untuk mengganti baik hakim pengawas ataupun hakim pemutus yang pindah ataupun meninggal. Itu Mbak Salsal. Mbak? Ya, ada lagi boleh Pak? Oh iya boleh. Terakhir Pak, janji terakhir.
Jadi kan ada perkara ini Pak ya, apartemen di Malang. Nah itu sebelumnya apartemennya itu udah dari tahun 2010, udah lama. Nah tapi waktu kayak usernya orang-orang yang beli itu nggak dikasih AJB langsung Pak, itu dikasihnya PPJB. Nah ketika itu apartemen perusahaannya Pilot dan itu mempunyai aset mall juga, mall, hotel, dan apartemen. Nah ketika Pilot itu proses lelangnya gimana Pak? Sedangkan itu belum punya AJB-nya. Oke. Pak. Ya, ini banyak terjadi apartemen-apartemen terutama ya yang masih pegang PPJB. Kalau PKPU homologasi sih tidak masalah. Kalau pilot ini yang menjadi persoalan. Kalau secara teori tanahnya itu tanahnya PT itu masuk budel. Sekarang bagaimana strata title-nya? Karena belum ada AJB-nya, belum bersertifikat strata title-nya itu. Ya toh? Nah, itu bagaimana? Kalau saya secara teori, ini saya bicara teori dulu ya, nanti bicara praktek di lapangan. Secara teori itu masuk budel. Bisa dijual oleh kuratornya, dijual untuk diberesi kepada para pemegang PPJB ini, kreditur-kreditur ini. Tetapi faktanya kalau itu apartemen sudah jadi apa belum jadi, Mbak? Apartemennya sudah jadi apa belum? Sudah jadi, Pak. Kalau sudah jadi kan pegang PPJB, tinggal melanjutkan aja kuratornya itu. Tinggal melanjutkan aja, nggak apa-apa. Atau dijual, kalau dijual Anda nanti berlawanan dengan PPJB ini. Walaupun secara teori itu masih masuk budel, namun secara praktek ada kesulitan-kesulitan sendiri karena ini sudah pegang PPJB. Nah, apartemen kan PPJB semua karena sertifikat strata title-nya kan bisa terbit, bisa tidak. Banyak yang belum terbit kan? Nah, gitu kan. Nah, inilah sebetulnya diperlukan pengetahuan oleh kurator itu mau menentukan mana ini, mau lanjut atau mau dimasukkan budel untuk dijual. Nah, langsung nanti dibagi. Ini tentunya juga persetujuan bagi para krediturnya itu juga dalam menyelesaikan itu. Secara teori masuk budel, Mbak ya. Saya bicara teori ya. Tapi bicara praktek ada kesulitan yang tidak bisa masuk budel karena nanti menjadi masalah lagi gitu ya. Gitu. Oke, Mbak Salsal. Kalau misalnya ditolak sama KPKNL-nya, Pak, gimana? Misalnya. Loh, yang dijual kan itu tanah dan bangunannya. Kalau misalnya ditolak oleh KPKNL, alasannya apa? KPKNL nolak, ya. Makanya, oh ini karena ada juga PPJB Pak rawan gugatan. Nah ini masuk akal memang di dalam prakteknya harus hati-hati seorang kurator. Kenapa? Diperlukan kebijakan, bijak. Tidak hanya landasannya teori, tetapi lapangannya harus menguasai betul. Ini agak susah loh kalau sudah PPJB ini nanti, nah begitu kan? Nah, bla 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 dan sebagainya, sehingga gimana? Mau lanjut atau tidak? Nah, cobalah Anda lanjutkan. Kalau yang lunas, kalau yang belum lunas, kalau yang lunas tambah sedikit, nah gitu kan? Nah, bisa saja semua itu bisa saja. Karena teorinya memang bisa dijual itu sebagai aset budel, dijual bangunan dan apa namanya tanahnya. Gitu, Mbak. Kalau KPKNL nolak itu urusan lain ya. KPKNL nolak itu dasarnya ada apa? Misalnya apakah SKPT-nya belum keluar itu karena memang sertifikatnya masih dalam masalah ataupun diblok oleh wilayahnya, dalam hal ini pemerintah daerahnya, gitu macam-macam kan, belum keluar SKPT-nya. Bukan serta-merta langsung menolak, nggak ada kewenangan kalau KPKNL nolak langsung, itu pasti ada alasannya. Misalnya dalam SKPT tidak keluar, alasannya karena Pemdanya belum memberikan lampu hijau, ada syarat-syarat tertentu yang harus dikompliti oleh seorang kurator untuk menjual aset tersebut. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih banyak. Itu pengalaman pribadi ya? Iya, di kantor, Pak. Kantornya apa, Bang? Kantor kurator sama pengacara. Aku juga loh, Pak, yang kuratornya harus paham betul. Nah, jadi ya harus paham betul itu. Kalau kuratornya sekarang banyak yang nggak paham, repot nanti kena masalah itu kuratornya. Saya dulu apa namanya udah banyak lah gitu-gitu ya. Lanjut yang lainnya. Terima kasih ya Pak. Ya.
Baik, untuk Mas Muklis, monggo. Mungkin berkenan. Mas Muklis. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Pak. Saya Muklis Alanam. Mohon maaf, Pak Muklis, suaranya terlalu kecil, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Oke. Ini, Pak, izin bertanya mengenai hukum acaranya, Pak. Hukum acara pengadilannya. Jadi di satu sisi menggunakan dan menyampingkan hukum acara perdata begitu, Pak. Satu sisi tidak memakai replik duplik, kemudian menyampingkan mediasi, tetapi di satu sisi hakimnya bersifat pasif begitu, Pak. Kemudian juga kalau saya lihat di Undang-Undang Kepailitan pasal 8 ayat 7 mengenai eksekusi itu boleh dieksekusi suatu putusan pengadilan niaga walaupun ada upaya hukum begitu, Pak. Ini bagaimana, Pak? Konsistensi pengadilan niaga menggunakan KUHP-nya gitu, Pak. Oke. Terima kasih. Hukum acara yang dipakai apa? Tentunya Anda bisa baca di pasal 299 ya. Undang-Undang Kepailitan ini. Hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata. Namun ada kekhususannya karena ini undang-undang khusus. Tadi kan saya jelaskan. Di depan tadi saya jelaskan ada kekhususannya, waktunya, tidak mengenal banding, langsung kasasi. Itu kekhususannya. Tapi acaranya pakai acara perdata di samping hukum acara yang ditentukan oleh undang-undang ini, undang-undang khusus ini, undang-undang kepailitan ini, undang-undang nomor 37 tahun 2004 ini, Mas Kolis ya, Mas Muklis ya. Jadi hukum acara tetap perdata, namun kekhususannya yang saya jelaskan tadi. Anda bisa baca di dalam beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang kepailitan ini. Gitu Mas Muklis. Terus apakah tadi yang terakhir hukum acara sama apa pertanyaan yang terakhir tadi? Replik duplik. Eksekusi, Pak. Oh, eksekusi. replik duplik ya memang bukan enggak ada ya. Tentunya ada permohonan dibacakan, dijawab oleh debitur, oleh pemohon, oleh debitur, nanti langsung kesimpulan pembuktian, langsung kesimpulan. Nah, di 5 kali sidang lah sudah cukup itu kalau PKPU ya. Kalau kepailitan juga begitu, 5 kali sidang sebetulnya sudah cukup. Karena pembuktiannya ini sederhana. Nah, tidak hanya pasal 8 ayat 7 tahap. Pasal 8 ayat 4 ini kalau buktinya sederhana, apa bukti sederhana? Ya tadi mempunyai 2 kreditur, 1 utang yang tidak dibayar dan jatuh tempo. Nah, itu sudah dapat pilot itu, sudah bisa pilot gitu ya. Tidak mengenal acara replik duplik. Sebetulnya bukan tidak mengenal. Jawab-jawab ada, dijawab dan dijawab lagi bisa. Tapi waktunya karena 3, kalau apalagi yang debitur ngajukan tidak ada jawab-jawab. Debitur ngajukan, dibacakan permohonannya, proposalnya dilihat, udah ada, langsung dikabulkan gitu aja. Buktinya ada, 2 kreditur dengan buktinya ada, sudah dikabulkan. Nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Mas Muklis, gitu. Memang ini ada acara khusus. Dan ini menyampingi juga. Misalnya ada kasus lain-lain, ada kasus perdata, bukan prestasi atau pengolahan hukum, ada kasus arbitrase, klausul arbitrase, bisa diterabas. Anda bisa baca di dalam pasal 303 bisa Anda baca itu. Ya. 303 Anda bisa baca, klausul arbitrase pun bisa kita lewati. Walaupun ada klausul dalam mau eksekusi perdata, Anda ajukan PKPU atau pilot, berhenti eksekusinya. Kayak gitu ya. Ini khusus memang. Luar biasa. Gitu ya Mas Muklis ya. Yang lain ada Lucia itu? Ya, Ibu Lucia. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Pak, kalau saya mau tanya ini, agak nyeleneh mungkin, Pak. Kalau untuk kasus kartu kredit, Pak. Nah, kenapa kartu kredit? Nah, misalnya kalau ada seorang yang mempunyai piutang dengan
kepemilikan kartu kredit yang banyak, kan biasanya dipakai untuk tarik utang dengan dalil usaha untuk bisnis gitu. Nah, ini kadang kan dia berpemikiran nakal misalnya, biasanya gandeng dengan pengacara untuk bisa untuk bisa nggak ditagih-tagih atau nggak bayar lah kasar ngomongnya. Dia gandeng nama pengacara, terus biasanya sama pengacara kliennya dinyatakan bangkrut atau pailit gitu. Nah, ini kasus hukumnya gimana, Pak? Iya. Ya tadi saya jelaskan Lucia tadi ya di depan bahwa undang-undang ini seperti pisau bermata dua, pedang yang bermata dua, bisa untuk digunakan untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Kejahatannya apa? Udah dari awal dia punya rencana untuk ngemplang, nanti langsung diajukan kepalitan. Bisa undang-undangnya mengakomodir, asal pasal 2 ayat 1 terpenuhi, Lucia ya. Asal pasal 2 ayat 1 terpenuhi, ya semuanya bisa. Oh nakal itu Pak, nakal urusan pembuktian gitu kan nanti. Ya kartu kredit banyak yang dikemplang Pak, langsung dia ngajukan kepalitan, ya nggak apa-apa. Dan status hukumnya gimana? Ya ngajukan tagihan kepada kurator. Nah tagihannya disetujui Pak, tapi nggak ada asetnya. Ya jangan mau di kepalitan. Anda bisa baca di pasal 18 Undang-Undang Kepalitan. Kalau hartanya tidak mencukupi, mohon untuk diangkat kepalitannya, untuk diangkat pasal 18. Anda baca. Ah, Lucia bawa Undang-Undang Kepalitan enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Iya, saya tahu lah, enggak. Semuanya enggak. Ya, itu Anda bisa baca. Kurator, ini enggak paham. Ini enggak ada aset, kenapa diteruskan? Minta diangkat. Nah, gitu. Nanti hukum acara ya, hukum apa yang dipakai? Hukum rimba. Gitu ya. Ya pidana bisa dilaporkan pidana, bisa macam-macam. Kalau itu memang terbukti pidananya, gitu ya Lucia ya. Yang advokat harus canggih. Iya, iya. Advokat harus canggih. Makanya advokat ini kan harus canggih. Oh ini begini, ini begitu gitu ya. Tapi tidak canggih hanya di medsos ya, berkuar-kuar di medsos. Nggak boleh nanti pansos itu. Karena apa? Ada kode etik. Kalau belum perkara harus didahului perdamaian. Nggak boleh seorang advokat langsung expose di media sosial, perang langsung gitu ya. Nggak boleh, kena kode etik. Nanti yang ngajar kode etik bisa ditanyakan. Kalau nggak paham yang ngajar, nanti bisa tanya-tanya ke saya. Bisa tanya-tanya ke saya juga masalah kode etik. Gitu Lucia ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Nah, jadi kalau status hukumnya gimana? Iya, kalau kepalitan ya ngajukan permohonan tagihan kepada kurator. Nah, kalau dalam rapat sudah ketahuan tidak ada asetnya, ya minta diangkat. Anda bisa baca di dalam pasal 18. Dalam hal harta pailit tidak cukup membayar biaya kepada maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia itu ya Anda ini kreditor ini setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit untuk disidang lagi dinyatakan dicabut kepailitannya berdasarkan pasal 18. Oke, paham ya? Yang lain sebelum saya menjelaskan? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Nah, saya jelaskan yang lain ya. Tadi pasal 2 ayat 1 itu unsur utamanya. Itu syarat dari permohonan. Ada satu syarat lagi yaitu subjek hukumnya. Pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2 saya ringkes aja. Karena waktu ya, mungkin bisa waktunya jam berapa ini? Karena waktu pasal 2 ayat 2 ini yang bisa ngajukan pertama adalah tentunya debitur kreditur ya, tadi nggak diulas lagi di pasal 2 ayat 1 sudah subjek debitur kreditur.
pasal 2 ini ada kejaksaan, mewakili kepentingan umum. Di situ ada BI, ada Bapepam, ada Menteri Keuangan. Semuanya itu sekarang diganti oleh OJK, kecuali Menteri Keuangan dalam kedudukan BUMN itu masih Menteri Keuangan yang punya kewenangan untuk mengajukan PKPU ataupun pilot. Tetapi kalau BI, Bapepam, Menteri Keuangan dalam hal perusahaan asuransi, reasuransi itu diambil alih oleh OJK. Dasarnya apa? Undang-Undang OJK. Ya, sama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang Asuransi. Nah, itu yang mendasari permohonan siapa saja yang mohon, di samping debitur dan kreditur, bisa jaksa, bisa OJK, bisa Menteri Keuangan. Nah, sekarang ada lembaga baru, PPA. Itu PPA itu mewakili Menteri Keuangan biasanya. Ini sekarang ini yang menyetujui adanya kepalitan ataupun PKPU yang diajukan BUMN ya. Nah, dalam hal yang diajukan ini BUMN. Oke, di dalam saya tadi sudah jelaskan subjek objeknya untuk permohonan pilitan ataupun PKPU, dan saya sudah jelaskan juga kedudukan kreditur, mulai kreditur preferen, kreditur separatis, kreditur konkuren. Nah, saya juga akan menjelaskan ini sedikit. Saya tadi menyinggung Axio Paulina. Nah, untuk menjawab punyaannya Lucia tadi, ya Axio Paulina ini kalau kreditur nggak sampai Axio Paulina ya. Kalau Axio Paulina ini debitur ini menjual benda milikannya ataupun membayar utang, tapi sebetulnya bukan membayar utang, untuk menyembunyikan aset-aset debitur, mengalihkannya lah debitur, baik melalui hibah ataupun transaksi jual beli. Kayaknya sepertinya wajar, namun ini tidak wajar. Nah, itu kalau bisa dibuktikan maka bisa dibatalkan dengan gugatan lain-lain, yaitu Axio Paulina. Gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nah, yang dapat diajukan sebagai termohon PKPU atau pilot tidak hanya debitur. Duh, siapa lagi, Pak? Yang bisa diajukan adalah debitur utama, itu namanya debitur. Tapi ada debitur utama, ada debitur penjamin. Debitur penjamin ini Anda bisa baca di dalam KUH Perdata, di dalam 1820, penjaminan ya, 1820 sampai 1850. Di situ pihak ketiga yang menjaminkan dirinya untuk membayar lunas apabila debitur tidak membayar lunas hutangnya. Ah, itu penjamin, menjamin itu. Pihak ketiga yang mengikatkan dirinya untuk menjamin utang dari debitur tersebut. Nah, itu apabila tidak membayar bisa diajukan bersama-sama. Asal debitur penjamin ini melepaskan hak istimewanya. Anda bisa cek di 1832 KUH Perdata. BW ya, KUH Perdata itu BW. Ini ada Mas Koirul. Gimana Mas Koirul? Ya Pak, mohon izin bertanya Pak, satu aja Pak. Ini yang juga mengganggu pikiran saya Pak. Gini Pak, ini kan saya mengalami kasus yang tadi itu Pak dengan salah satu customer ya, di mana customer ini dia punya perusahaan itu holdingnya di Jakarta Pak. Cuman ini yang diputuskan di Pengadilan Niaga Semarang yang dinyatakan pilot, ini anak cabangnya berjumlah ada 4 anak cabang Pak, anak perusahaan lah, ada 4 anak perusahaan. Katakanlah itu perusahaan A, B, C, D gitu Pak. Ya yang yang mengadakan perjanjian dengan saya ini hanya 1 anak perusahaan itu
katakanlah anak perusahaan A gitu. Dan ini semua udah dinyatakan pilot dan udah ini semua asetnya udah udah disita, dan dua anak perusahaan ini sudah dilelang, Bapak. Ini udah dilelang. Termasuk salah satu ini, Pak, yang perusahaan A yang tadi ada perjanjian dengan perusahaan saya. Dari kurator yang dua perusahaan ini, AB ini, Pak, ya, itu kan udah dilelang. Dari hasil lelang ini, walaupun nilainya cuma 1 digit, Pak, padahal utangnya kan 3 digit dengan saya, walaupun cuma satu digit, itu saya mendapat bagian, Pak, dari perusahaan A dan perusahaan B, gitu. Setelah dilelang. Suaranya ya. Halo. Iya, Pak. Ya, suaranya kecil sekali. Iya, Pak. Tapi dengar, ya, terus aja, nggak apa-apa. Ya. Dengar. Gini, Pak, yang perusahaan AB ini kan udah dilelang, dan saya udah dapat bagian, Bapak. Udah dapat bagian dari perusahaan A dan perusahaan B. Padahal saya hanya ini kan perjanjian utang itu kan dengan ini, jual beli itu kan dengan perusahaan A aja waktu itu. Ya, yang perusahaan C sama D ini masih dalam tahap lelang, Bapak. Yang pertanyaan saya gini. Kenapa ya, padahal saya hanya satu perjanjian dengan satu perusahaan, tapi kok saya dapat bagian juga dari perusahaan B? Itu. Terus apakah nanti kalau perusahaan C sama D ini ada pemenang lelang, apa saya nanti juga akan mendapat bagian, Bapak, di situ? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira ini Anda lihat ini ABCD ini pasti penjaminan ini. Ya, Mas Khairul. Ya, Bapak. 4 perusahaan itu 4 penjamin malah yang menjamin ini. Iya. Corporate guarantee ini. Iya. Iya, ada corporate guarantee semua, Pak. Iya, corporate guarantee. Iya. Anda bisa nagih di 1 A dan 4 ini bisa nagih semua. Anda bisa nagih A, bisa nagih B, corporate guarantee-nya. Kalau BCD mengadakan corporate guarantee ke Anda, berarti A, B, C, D Anda ngajukan tagihan juga. Gitu caranya. Oh, siap. Iya, Bapak. Jadi pengacara Anda ajari itu. Ajukan jangan 1 tok. A, B, C, D ajukan. Loh, kok bisa? Kan utangnya 1. Kok bisa di 4 ini ngajukan? Iya, tapi nanti pemberesannya kan hitungannya 1. Gitu loh. Iya. Tapi A, B, C, D secara hukum, secara teori, dia berkewajiban untuk membereskan, Mas Khairul, ya. Jadi makanya pengacara Anda, piutang Anda misalnya 1M. Ya, nagih di A, nagih di B, nagih di C, nagih di D, 1M. Loh, keempat M ini. Bingung kan? Ya enggak, ini kan penjaminan. Siapa yang nanti memberesin, ya tinggal dikurangin gitu aja salah satunya. Yang terpenting terpenuhi gitu loh, Mas Khairul. Jangan sampai hanya 1 digit dot dari 3 digit. Kalau itu ya, wassalam juga kan. Itu Mas Khairul. Gitu ya, Mas Khairul, ya. Jelas ya? Bu, memang harus begitu nagihnya ABCD. Loh, Anda nagih 1 kok dikai ABCD, itu benar, kuratornya benar. Untungnya kuratornya paham. Itu pengalaman. Kalau nggak pengalaman nanti nggak paham. Kalau itu banyak yang nggak paham gitu-gitu itu. Nah, ini makanya hukum perdatanya harus paham, hukum yang lain-lain misalnya hukum kebendaan, hukum perikatan, hipotek, fidusia, hak tanggungan juga harus memahami sebagai kurator. Kalau advokat hanya memohon tok. Tapi kalau advokat harus dibekali itu juga. Kenapa? Bisa memberi saran, bisa ngasih tahu kuratornya. Nggak benar kurator, ini ada gini, ini gini loh, teorinya gini. Gitu ya. Karena banyak sekarang kurator yang nggak paham gitu ya. Yang masih muda-muda, yang nggak paham, banyak yang nggak paham gitu ya. Sehingga kadang-kadang ngawur-ngawur. Nah, ini perlu advokat yang bagus-bagus. Nggak apa-apa kurator yang ngawur, tapi kalau advokatnya yang lainnya pinter-pinter kan dikasih tahu nanti. Gitu ya. Oke, Mas Khairul. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Jadi gini ya, kalau nanti Anda ini PKPA di UWK ini kurang jelas, masalah kepalitan, masalah apa, organisasi dan sebagainya, saya menyiapkan waktu di Pradi. Nanti bisa appointment dulu, janjian dulu, bisa nanti tanya-tanya di tempat saya gitu ya. Baik masalah macam-macam, masalah organisasi, masalah kasus dan sebagainya,
bisa ditanyakan di kantor itu ya. Saya dalam hal ini teman-teman di Pradi juga bisa membantu itu semua dalam menjelaskan, memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Gitu ya. Oke, Mas Khairul. Yang lain? Jadi saya jelaskan ya. Itu tadi pertanyaan Mas Khairul berkenaan yang saya jelaskan tadi. Jadi debitur itu, debitur utama bisa diajukan bersama-sama. Baik itu personal garanti ataupun corporate garanti. Corporate garanti kan bisa A, B, C, D. Banyak perusahaannya menggaransi semua. Ya itu masuk satu kesatuan. Bisa nggak Pak diajukan bersama-sama itu semua? Bisa. Asal memenuhi pasal 2 ayat 1. Apa pasal 2 ayat 1? Baca tadi yang sudah saya jelaskan. Mempunyai 2 kreditur lebih, tidak membayar 1 lunas, utang yang 1 belum bayar lunas dan jatuh tempo, itu yang harus terpenuhi. Tentunya kreditur A, B, C, D yang disebutkan Mas Khairul tadi harus terpenuhi semua pasal 2 ayat 1. Kalau misalnya Mas Khairul utang ke A, B, C, D jamin. Terus utang ke temannya Mas Khairul, A, B, C, D menjamin. Nah, ini kan terpenuhi. 2 sudah terpenuhi kreditur. Sudah bisa diajukan 1 nomor gitu ya. Oke. Oke Mas Khairul. Ya. Panitia ada lain? Belum ada yang resen, Pak. Masih ada. Oke. Sedikit saya jelaskan ya. Sebentar lagi saya soalnya ngajar lagi di universitas lain lagi nih Mbak Panitia. Jam 3 ini ya. Oke. Kalau itu tadi, jadi debitur utama, debitur penjamin, baik penjamin itu personal garansi, perorangan maksudnya ya, ataupun corporate garansi dapat diajukan bersama-sama, ataupun sendiri-sendiri, asal sudah memenuhi syarat. Kalau penjaminan diajukan bersama-sama syaratnya harus melepaskan hak istimewa. Apa itu hak istimewa? Di 1831 Anda bisa baca. 1831 di situ disebutkan hak istimewanya itu sebagai debitur penjamin tidak bisa dituntut membayar lunas hutang debitur terjaminnya itu, yang dijaminnya itu, kecuali debitur yang dijamin itu sudah diberesin semua, sudah dijual semua aset-asetnya dan untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau itu belum dilakukan, maka debitur penjamin tidak bisa dituntut untuk membayar lunas hutang-hutang debitur yang dijamin tadi. Itu hak istimewa. Apabila hak istimewa ini sudah dilepaskan, nah kalau sudah dilepas, otomatis 831 sudah tidak ada, 1832. Kalau 1832 itu tidak bisa lagi menyebutkan debitur penjamin itu alasannya saya punya hak istimewa. Karena hak istimewanya sudah dihilangkan sendiri oleh penjamin tersebut. Gitu panitia ya. Ji, apakah tidak ada yang bertanya lagi nih para rekan-rekan? Ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saya ada hal yang sebetulnya kurang seprapat ini, saya harus tinggalkan dulu ya. Saya akhiri ya. Ada closing statement Pak. Ya, saya kira closing statement-nya semuanya kepalitan ini sebetulnya caranya mudah karena waktunya bisa diprediksi, pemenuhannya juga bisa diprediksi. Yang sulit adalah pengetahuan kita yang belum menjangkau. Untuk itu teman-teman, para peserta jangan henti-henti untuk belajar terus-menerus, membaca buku-bukunya.
saya kalau nggak membaca juga druduan ya. Nek druduan sih nggak apa-apa, itu druduan bahasa Jawa itu meraba-raba. Karena apa? Teori tanpa praktek, saya sering katakan, teori tanpa praktek itu seperti orang orang ini mohon maaf, orang yang lemah, orang yang lumpuh. Dia hanya bisa berteriak, hanya bisa bicara. Kalau teori itu tanpa praktek. Tetapi praktek tanpa teori seperti orang yang nggak bisa melihat, orang buta, meraba-raba, ngawur, jadi Markus, ngawur-ngawur terus, ya kan? Nah, teori tanpa praktek itu seperti orang yang lumpuh, praktek tanpa teori seperti orang buta. Jadi dua-duanya harus dimiliki oleh seorang advokat, baik teori ataupun prakteknya. Praktek dan teori saling beriringan, teori dan praktek saling beriringan. Itu dari saya, dan kami dari Pradi, Mas Panitia, siap membantu teman-teman di para peserta WK ini untuk bisa sukses menjadi advokat Pradi. Dan selamat nanti bergabung di kami. Kami akan senantiasa memberikan informasi baik mengenai pengetahuan ataupun hal-hal yang dunia kepengacaraan advokat. Itu saja ya. Ini mohon maaf sekali lagi saya ada kurang enak harus ke belakang. Ya. Terima kasih saya Pak kiri. Ya, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas keteran dunia ahli.